saya melihat justru selain dinamika, ini memang ada peran generasi Z yang ikut menggolkan bagaimana memuluskan jalan Prabowo dan Gibran untuk menuju Bali, ya? RI 1 dan RI 2, khusus di Bali ya. Lihat dari sisi secara faktor yang utama, saya justru melihat dari kacamata bahwa masyarakat Bali masih mencintai Pak Jokowi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Putu Mardika, SPD Ya. MSI, seorang akademisi dari Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja Bali, juga praktisi media dan dosen ilmu komunikasi. Luar biasa, selamat datang di podcast Bali 2045. Ya. Kenapa Bali 2045 nanti belakangan boleh kita ulas ya. Kenapa namanya? Menarik namanya nih. Menjadi Bali 2045. Tetapi pertama-tama saya kira ketika podcast ini dimulai kurang pas kalau kita nggak bahas isu-isu yang hot, Bli. Iya. Yang sedang dipergunjingkan, didiskusikan oleh masyarakat dari kalangan atas, baik dari kalangan menengah juga dan masyarakat di grassroots, di akar rumput, tentang pemilu yang sudah lewat ya, baik itu pileg dan pilpres, kemudian proyeksi. Nah, mungkin proyek nanti setelah kita bahas pemilu, pileg dan pilpres, nanti kita proyeksi gimana, kan tahun ini juga Bali dan Buleleng ya, dan juga kabupaten lain akan menyelenggarakan yang namanya pilkada. Kita bahas dulu pilpres dan pileg yang ada di Bali. Gimana menurut Bli Putu? Oke, jadi sebenarnya kita bersyukur ya, pemilu 2024 khususnya pileg dan pilpres berjalan lancar. Jadi berdasarkan data yang saya baca dari berbagai macam referensi, ini luar biasa sekali. Kalau tingkat partisipasi pemilih itu khususnya di Bali dari 3 juta sekian daftar pemilih tetap, itu hampir 2.700.000-an menggunakan hak pilih. Jadi hampir 83% sih tingkat partisipasi. Jadi pertama saya ucapkan selamat dulu untuk KPU yang sudah sukses menyelenggarakan pemilu 2024 ini, terutama di Bali itu luar biasa. Nah, ini yang mengejutkan sebenarnya adalah hasil dari pilpres itu sendiri. Nah, jadi Pak Andi mungkin sudah tahu kalau Bali itu kan selalu diidentikan basis tradisionalnya PDI. Nah, kandang banteng juga kandang ya, banteng selain Jawa Tengah. Ya, tetapi faktanya tanggal 14 Februari kemarin masyarakat sudah menentukan pilihan. Nah, jadi kalau dilihat dari persentase, Prabowo Gibran itu unggul hampir 54%. Kemudian posisi kedua disusul Ganjar Mahfud itu meraih suara sekitar 1,1 juta, sedangkan Prabowo 1,4. Jadi unggul 54%. Nah, ini tentu menarik sekali dari kacamata dari berbagai macam kajian analisis politik. Nah, jadi saya rasa ini juga bagian dari dinamika ya. Karena apa? Kalau kita lihat selama dari berbagai macam hasil survei memang mengokohkan pasangan Prabowo Gibran itu selalu di posisi tertinggi ya sejak akhir Desember 2023 kemudian sampai akhirnya pemilu. Nah, tetapi kemarin saya lihat dari kajian berbagai media sebelum pemilu dilakukan, memang dominasi PDI masih kuat seperti itu. Nah, tetapi begitu pilpres dilaksanakan, calon dari PDIP Ganjar Pranowo dan yang Mahfud MD itu posisi kedua khususnya di Bali. Jadi jangan lupa ada peran Gen Z yang jumlahnya sangat signifikan. Kalau berdasarkan data dari KPU yang saya lihat itu jumlah pemilih pemula dan Gen Z kalau digabung serta pemilih milenial itu 1,6 juta. Bayangkan dari 3 juta sekian. Nah, hampir 52%. Bayangkan karena mungkin mereka melihat sosok Gibran di sana ada yang dianggap merepresentasikan generasi muda dan milenial. Jadi inilah yang membuat pilpres khususnya di Bali menjadi kejutan. Yang awalnya digadang-gadang paslon 03 Ganjar Mahfud itu bisa unggul, tapi nyatanya dia di posisi. Bahkan kekalahan kalau dilihat di Pulau Bali itu hampir merata. Kayaknya Ganjar Mahfud hanya unggul di kawasan Tabanan saja kalau tidak salah, sehingga kondisi inilah yang membuat peta politik semakin dinamis. Jadi tidak lagi berpikir mungkin orang kalau partai selalu identik
di mana kandang-kandang basis tradisionalnya, maka representasi pilihannya akan relate. Nah, tetapi yang mengejutkan juga di balik di balik kesuksesan mungkin dari pemilu khususnya Pilpres, tapi PDI juga tetap mencatatkan sejarah hat-trick 3 kali secara nasional perolehan suara, dan termasuk di Bali khususnya Pileg PDI masih merajai. Kita menarik Bli tadi terkait bagaimana Bali yang menjadi basisnya PDIP sejak lama begitu, kemudian bisa unggul Prabowo Gibran. Saya kira ini hal yang menarik kita kupas lebih dalam ya. Saya ingin bertanya satu hal ya, mungkin ini yang perlu kita diskusikan. Faktor utamanya apa sih yang kemudian prediksi awal ini kan sebenarnya kita kan sering diskusi ya dengan kawan-kawan dosen, kemudian dengan teman-teman praktisi. Rasanya Bali akan tetap unggul Ganjar Mahfud gitu 03, cuman dengan selisih yang tidak signifikan ya, tipis lah kan gitu. Ini kan prediksi yang awalnya berhembus kemudian muncul hasilnya dalam quick count dan kemudian pengumuman KPU yang sebenarnya bisa unggul gitu loh. Bahkan Ketua DPD PDIP Bali Pak Wayan Koster itu kan sempat menargetkan target yang cukup tinggi gitu, cukup 96% iya kan. Ini hal yang saya kira anomali gitu. Kira-kira faktor utamanya apa, Bli? Silakan. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi secara faktor yang utama, saya justru melihat dari kacamata bahwa masyarakat Bali masih mencintai Pak Jokowi. Nah, itu tidak bisa dilepaskan dari kesuksesan Jokowi, bahkan ketika pemilu 2014 dan 2019 di Bali, dia selalu posisinya di atas 90%. Jadi tingkat keterpilihannya dia tinggi. Karena apa? Kemarin ada semacam adagium bahwa ya, Jokowi itu adalah kita. Ya, ada semacam jargon Jokowi adalah kita, benar-benar lahir dari masyarakat. Samping itu juga sosok Jokowi sangat nasionalis. Jadi bagaimana kemarin ketika Pilpres 2014 dan 19 isu politik identitas itu kan sangat menguat. Kita ketahui bersama, dan Bali sebenarnya kita dari sisi persentase penduduk yang memang memeluk agama non-Islam itu kan cukup tinggi. Ya, jadi saya rasa itu salah satu faktor kecintaan masyarakat Bali terhadap Jokowi. Dan di satu sisi Jokowi sudah berulang kali datang ke Bali, baik dalam berbagai agenda, dan tentu itu bisa menguatkan bagaimana kecintaan masyarakat Bali terhadap Jokowi. Program-program strategis nasional juga banyak dibangun di eranya Jokowi, yang ketika saat itu juga Pak Wayan Koster menjabat sebagai gubernur. Nah, yang menarik juga saya rasa bagaimana ketika Prabowo memilih Gibran sebagai cawapres, jadi masyarakat sudah melihat ada representasi Jokowi di sana. Jadi tidak berpikir lagi, mereka harus berpikir banyak bahwa karena saking cintanya dengan Jokowi, maka kecintaan terhadap siapa yang melanjutkan, kemana telunjuknya Jokowi, meskipun secara langsung tidak disampaikan, tetapi tersirat bahwa di sana, di mana ada Gibran, di sana sudah ada Jokowi yang memberikan dukungan seperti itu. Nah, jadi saya rasa itu yang menjadi poin utama. Di satu sisi banyak faktor juga yang menyebabkan. Kita melihat anomali dari hasil Pileg dan Pilpres itu kan agak berbeda. Kalau di Bali, Pileg PDI masih mendominasi. Bagaimana mesin partainya masih sangat bergerak. Nah, tetapi mereka bisa saja berpikir bahwa Pileg yang dipilih adalah caleg-caleg dari PDIP. Karena memang mereka sudah mengakar, ada banyak incumbent. Tetapi ketika mereka memilih Pilpres, maka yang tingkat kedekatannya yang keterkenalannya itu bisa jadi salah satu acuan juga. Kita ketahui Prabowo kan hampir sekarang yang keempat kali ya mencalonkan. Tahun 2009 dia mencalonkan sebagai cawapres bergandengan dengan Megawati, kemudian 2014 Prabowo Hatta, kemudian 2019 Prabowo Sandi. Dan dibandingkan yang lain, saya rasa Prabowo tingkat keterkenalannya di Bali juga cukup tinggi ya. Nah, di satu sisi dia mampu bergabung ke pemerintahan Jokowi, jadi secara gap atau disparitas itu bisa perlahan-lahan luntur. Nah, yang membuat saya kaget juga
politik identitas kampret dan cebong itu juga sekarang sudah tidak ada. Ya, betul. Tapi bagaimana justru pergolakannya adalah di tataran elit. Betul. Jadi yang menjadi memanas itu bagaimana hasil keputusan MK yang memutuskan yang berkaitan dengan masalah batas usia cawapres. Tapi justru itu tidak bergolak di akar rumput, ya. Hanya tataran di elit saja. Jadi bagaimana isu itu tidak begitu masuk ke bawah, dan ketika masyarakat menjatuhkan pilihan, maka mereka menganggap bahwa saya memilih siapa penerusnya Jokowi. Seperti itu. Baik, faktor Jokowi saya kira yang menjadi teori, menjadi hal yang dicermati masyarakat kita di Indonesia adalah bagaimana analisa-analisa dari analitik politik kita di Indonesia bahwa ada kolam besar, ada kolam kecil begitu. Ada awalnya yang memperebutkan kolam besar adalah Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran, karena dua-duanya pada awalnya merepresentasikan keberlanjutan program Jokowi. Kemudian kolam kecil ada Anies Muhaimin di sana yang menggelorakan, menyuarakan mengenai perubahan kan begitu. Artinya teori itu juga berimbas di Bali, Bli Putu. Gimana Bli Putu melihat itu? Oke, sebenarnya pertarungan sekarang kan bagaimana antara kaum nasionalis bertarung dengan kaum yang berkaitan dengan agama seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau di Bali, saya rasa hal-hal seperti itu tidak terlalu signifikan ya. Mereka tidak sedalam itu analisisnya. Tapi yang saya lihat bagaimana masyarakat begitu relate kemana arah presiden yang sekarang arah dukungannya. Jadi mereka tidak sedalam itu menganalisa bagaimana, karena pertempuran antara politik identitas di 2029 tidak 2024 ini tidak begitu keras. Jadi justru yang terjadilah pertempuran nasionalis seperti itu, bagaimana Prabowo dengan Ganjar seperti itu. Nah, meskipun kita ketahui bersama hampir semua paslon itu, khususnya yang di 01 dan 03 senantiasa menggandeng tokoh-tokoh agama. Karena itu bagian dari bagaimana kaum ibarat kolam besar tadi merebut suara-suara dari kaum mayoritas seperti itu. Nah, di sisi lain memang kalau dari sisi jumlah pemilih di Bali kan hanya 3 juta. Betul. Jadi satu kabupaten di Jawa Timur mungkin ya setara seperti itu. Jadi pertempuran battlegroundnya tidak di sini. Iya, betul. Justru yang menarik itu adalah bagaimana yang di Jateng itu dianggap seperti battleground karena ada faktor Jokowi di sana dan faktor Ganjar. Awalnya kan banyak memprediksi Ganjar pasti akan unggul. Nah, tetapi justru fakta berbicara lain. Berarti ada faktor Jokowi dan faktor Ganjar yang berebut basis yang sama, beririsan seperti itu. Kalau yang di Jawa Barat yang digadang-gadang basisnya Anies juga tidak demikian. Justru hampir dikuasai oleh Prabowo Gibran, termasuk juga di Jatim. Bagaimana kemampuan strateginya mungkin dari pihak Demokrat, termasuk juga bagaimana Khofifah effect yang membuat perolehannya juga menang secara signifikan bagi pasangan 02. Nah, jadi kalau kita melihat secara jumlah pemilih, memang Bali cuma 3 juta bisa saja dianggap tidak begitu seksi secara pertarungan. Tetapi ya mau bagaimanapun juga satu suara itu pasti akan sangat berpengaruh. Nah, tetapi battlegroundnya tidak di sana. Maka dari itu saya termasuk yang terkejut ketika yang di Jateng dan Bali itu basis-basis tradisional PDIP kalah seperti itu. Jadi fakta sudah menunjukkan, jadi masyarakat memang sudah menunjukkan pilihan, dan faktor generasi Z dan generasi milenial yang secara nasional jumlahnya 113 juta dari 204 dari 204 juta pemilih daftar pemilih tetap di Indonesia, 65% hampir itu dikuasai oleh Gen Z dan milenial. Memang sepakat. Jadi Gen Z memegang peranan penting termasuk millennials karena ini kan dua kelompok umur yang mayoritas. Jadi kelompok mayoritas. Dan analisa saya pribadi, jadi kedua generasi ini bisa dimonopoli bisa diarahkan, bisa diambil
dukungannya itu di media sosial. Iya, betul. Bagaimana tampaknya analisa saya pribadi Pak Beli Putu. Jadi 02 ini sukses dia ya untuk bagaimana menggunakan medsos, media sosial untuk melakukan komunikasi politik. Nah, ini betul. penting. Komunikasi politik di era sekarang saya kira tidak lagi konvensional, betul. Jadi bagaimana kemudian kita lihat ya ketika berbicara bagaimana seorang pemimpin ataupun calon ingin menampilkan diri di masyarakat yang konvensional ya dengan baliho lah, banner seperti itu. Saya kira trennya udah bergeser. Betul. Jadi mulainya ke arahnya ke medsos, dan ini yang berhasil di monopoli, diakuisisi dalam tanda kutip oleh kelompok dari 02 Prabowo Gibran. Nah itu pilpres. Saya kira kalau kita ngomong pilpres ini bisa nggak habis-habis Beli. Jadi karena dinamikanya pasti akan seru, dan saat ini kita tunggu bagaimana proses lanjutan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan dari 01 dan 03. Nah, tadi kita ngomongin pilpres di Bali. Sekarang pileg nih Beli. Jadi sudah diumumkan ya hasilnya. Jadi dulu di mayoritas yang mungkin hampir dominan itu dari PDIP, kemudian ada satu dari Golkar, kemudian satu dari Demokrat. Sekarang ada perubahan sedikit. Nah, Beli Putu bisa menganalisa itu. Silakan. Kalau dari pileg khususnya DPR RI, kita tahu bahwa PDIP masih mendominasi. Kursinya masih tetap aman di angka 5 ya. Sedangkan sisanya ada dari Golkar 1, kemudian Nasdem 1, kemudian Demokrat 1, dan lagi 1 ada Gerindra ya. Jadi total ada 9. Nah, itu menunjukkan apa? Dominasi PDI di Bali khususnya untuk pileg itu masih mendominasi. Masih cukup kuat seperti itu. Termasuk di DPRD provinsi dan kabupaten. Kabupaten ya. Kalau di Buleleng misalnya, kita berbicara di Buleleng itu hampir 18 dari 45 kursi. Sisanya memang ada Golkar yang cukup mengejutkan. Kalau di Buleleng ya. Nah, sedangkan kalau di DPRD provinsi, jadi kursinya PDI itu sekitar 32. Betul. Sedangkan disusul dari Gerindra ada 10, kemudian Golkar dan sebagainya, termasuk juga dari Demokrat. Masih mayoritas kursi. Jadi mayoritas kursi masih PDI. Nah, yang menarik sebenarnya bagaimana secara nasional Golkar suaranya cukup signifikan. Kalau pemilu 2019 lalu dia bisa meraih suara sekitar 12%-an, sekarang kokoh di 15%. Bahkan hampir beda tipis dengan perolehan secara nasional dengan PDI. Termasuk di Bali pun Golkar lumayan. Jadi kalau dulu misalnya di DPRD Bali, di DPRD Buleleng ya, dia sukses. Sekarang dia bisa mengunci di 11 kursi. Bahkan peningkatannya dia yang paling signifikan. Betul. Sampai 5 kursi lah kalau di Buleleng. Kalau di DPRD Bali juga lumayan. Nah, jadi ini menandakan apa? Dinamika politik kalau di Bali memang tidak terlepas dari pemain-pemain lama. Seperti dari PDI, kemudian ada Golkar, kemudian ada Gerindra, kemudian ada Demokrat, Nasdem, seperti itu. Menarik Beli Putu terkait dengan pileg tahun ini ya. Apakah ini juga berkelindan dengan data bagaimana kaum milenial yang memiliki suara mayoritas termasuk di Bali ya, bagaimana Gen Z milenials juga jumlahnya dominan di Bali, muncul juga calon-calon yang akhirnya terpilih dari anak-anak muda. Dari anak muda kan, baik di tingkat provinsi, DPRD Provinsi Bali, baik di tingkat kabupaten. Yang umur 20-an ada, 30-an. Ini kan apalagi 40-an itu masih muda, masih milenial kan, masih produktif. Nah, ini menarik ini dikupas. Nah, jadi begini. Saya justru melihat ada kecenderungan putra mahkota dan putri mahkota. Nah, dari misalnya seperti di Gianyar, putrinya Bupati Gianyar, Agus Mahayastre ya. Itu sukses. Putrinya lolos. Kemudian dari Bupati Badung, Giri Praste, anaknya juga sukses. Jadi bahkan muncul putra putri mahkota seperti itu. Nah, jadi saya rasa begini. Memang selama ini kan orang memandang jika politik itu selalu identik orang-orang tua. Nah, tetapi saya melihat sejak 5 mungkin 6 tahun belakangan, era orang berpolitik itu sekarang justru anak-anak muda sekarang. Meskipun
tetap harus dipastikan bahwa anak-anak muda itu mereka tidak terlepas dari dukungan terutama orang tuanya yang memang banyak sudah berkiprah di jalur politik. Contoh misalnya anggota DPR RI Dapil Bali dari Partai Golkar, Pak Demer di Sumarjalinggi, anaknya bahkan 2 maju kan. Ya. Jadi meskipun tapi yang sukses yang itu kan yang provinsi. Iya, yang provinsi dari Dapil Buleleng. Itu tandanya apa? Artinya ekosistem politik yang dibangun oleh orang tuanya, jejaring politik itu sangat menentukan. Betul. Kalau misalnya yang memang benar-benar dari bawah, arus bawah dan sampai akhirnya lolos, itu mungkin masih sangat minim. Karena bagaimanapun juga politik itu pasti akan butuh logistik. Menarik. Nah, memang bisa saja karena generasi milenial sekarang mainnya di medsos. Kan bagaimana kemampuan mereka mencitrakan diri di medsos. Tadi kan disinggung. Nah, kalau kita lihat juga di Pilpres, sekarang televisi-televisi nasional yang mungkin ada yang dimiliki oleh ketua umum partai, meskipun mereka jor-joran mengiklankan, tetapi kan tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Betul. Tapi justru bagaimana kekuatan tampil di media sosial, dia bisa membranding diri dari pasangan kontestasi. Memang ada semacam teoritis yang menyebutkan bahwa media sosial itu bisa dijadikan sebagai alat untuk membangun opini publik. Ya. Tetapi untuk edukasi politik masih sangat minim. Betul. Karena apa? Ada semacam kebenaran baru yang muncul di media sosial yang justru muncul dari berbagai macam isu dan politik. Isu dan opini maksudnya. Nah, maka dari itu kebenaran baru yang sekarang sudah semakin seolah-olah menjadi konsumsi publik. Apapun yang opininya begitu kuat, dia dianggap sebagai sebuah kebenaran baru. Ya. Begitu juga di media massa, di media sosial. Jadi siapapun yang secara kemampuan membranding dirinya kuat di media sosial dan dia memang benar-benar lahir dari masyarakat, rasanya itu modal yang sangat kuat untuk bisa mengantarkan sukses sebagai pemenang kontestasi politik. Nah, kita sudah melihat misalnya seperti di Tembok kan ada yang caleg dari PDIP yang memang berkampanye tanpa menggunakan baliho. Pak Dewi Yudi ya. Saya lihat memang katanya tidak ada baliho. Sama sekali tidak ada baliho. Saya ngobrol sama beliau sama sekali mungkin tidak ada baliho. Mungkin nonton ya. Mudah-mudahan beliau nonton podcast ini. Jadi itu salah satu mematahkan teori bahwa untuk kos politik itu bisa dipatahkan dengan cara-cara tertentu. Memang sebelumnya ada teori bahwa ketika kita maju dalam dunia politik harus ada kos politik, ya, pasti ada modal politik itu. Dan itu angkanya kan ngeri, ya, betul. Gila sekali. DPR di kabupaten bisa miliaran. Yang sudah biasa tarung mereka paham lah seperti berarti itu. Ada dipatahkan teori ya, itu. Secara tidak langsung itu kan dipatahkan, tetapi dia sudah memiliki yang namanya investasi sosial sejak lama. Kalau misalnya yang investasi sosial dari belajar di kasusnya Dewi Yudi ya. Jadi dia sudah menjadi perbekal 2 periode. Artinya tingkat dikenalnya di publik itu juga cukup tinggi untuk basis di wilayah desanya beliau, termasuk juga kiprahnya, bagaimana rekam jejaknya itu juga sangat menentukan. Jadi memang itu salah satu role model yang perlu kita gaungkan, bahwa di tengah skeptisnya masyarakat tentang politik yang kosnya tinggi, ternyata ada kasus yang kalau dalam teori dalam akademik kalau ada yang menumbangkan teori itu justru itu yang menarik, betul. Jadi ternyata kos politik tinggi itu tidak berlaku untuk kampanye. Nah, meskipun memang jejaring relawan itulah yang harus dibutuhkan. Mau tidak mau bertemu relawan juga pasti akan butuh konsumsi misalnya, dan itu kosnya dari mana. Tapi kalau semangat gotong royong, masyarakat yang menginginkan wakilnya untuk maju, maka di sanalah cukup meringankan dari si peserta kontestasi sehingga mereka tidak mengeluarkan kos yang tinggi. Begitu dia dilantik dan bekerja, dia akan bertanggung jawab sama tuannya, masyarakat. Jadi tidak ada istilah dia bertanggung jawab sama satu orang karena yang bersangkutan membiayai. Tapi karena yang bertanggung jawab kepada banyak orang, maka ada tanggung jawab moral. Sehingga dia bekerja serius dan diawasi oleh masyarakat. Dan ekosistem ini yang semestinya harus dibangun dalam dunia politik. Jadi tidak lagi sebatas kamu mau maju DPRD provinsi, modalmu berapa. Jadi kalau modal sosial itu dimaksimalkan, maka modal-modal yang berkaitan dengan secara finansial itu bisa ditekan. Nah, kalau sudah ditekan, maka dia pasti akan tidak cawe-cawe aneh-aneh lagi saat menjabat karena ingin balik modal seperti itu. Dan kasus sebelumnya kan seperti itu banyak. Maka dari itu saya melihat
saatnya generasi milenial itu harus ambil bagian dalam berbagai macam kontestasi politik. Benar. Dengan catatan jangan pernah muncul saat pemilu, muncullah bahkan jauh-jauh sebelum Jauh-jauh. pemilu dan tunjukkan bahwa mereka adalah agen perubahan.